Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dalam praktikum tugas, yaitu tugas 3 algoritma dan pemrograman. Pada tugas 3 kali ini kita akan membuat sebuah program sederhana, karena kita akan menggunakan if dan array dengan kasus berikut. Terdapat 3 golongan karyawan dalam sebuah perusahaan, yaitu golongan A dengan gaji dengan gaji 5 juta, golongan B dengan gaji 6.100, dan golongan C dengan gaji 9.500. Gaji setiap golongan disimpan pada array gaji. Golongan A nanti akan disimpan pada array 0 di indeks 0, dan golongan B akan mengambil gaji pada array 1 di indeks 1, dan terakhir golongan C akan mengambil gaji pada array 2 atau indeks kedua. Buat persen array lembur 30, 32, 34, 6, dan jika karyawan tersebut lembur, maka mereka dibayar per jam dengan ketentuan sebagai berikut. Jika karyawan lembur 1 jam, maka lemburnya 30% dari gaji pokok sesuai golongan. Jadi jika golongan A, maka nanti gaji 5 juta kali 30%. Jadi 30% dari 5 juta itu adalah gaji lembur. Dan seterusnya jika karyawan lembur 2 jam, maka gaji lemburnya yaitu 32% dari gaji pokok. Dan seterusnya jika sampai yang terakhir, jika karyawan lembur 5 jam, maka gaji lemburnya itu 38% dari gaji pokok. Nah, yang diinput adalah, inputan pada program adalah golongan dan jam lembur. Nanti di aplikasi kita akan menginputkan golongan karyawan dan jam lemburnya. Jadi kita nanti akan menggunakan import java util.scanner. Nah, hasilnya yang akan ditampilkan di layar yaitu jumlah penghasilan. Jumlah penghasilan itu didapat dari gaji golongan ditambah gaji lembur. Baiklah, perkenalkan pertama kali, nama saya Shalendra dengan NIM 041979. Baik, langsung saja kita mulai. Ini kita langsung saja kita masuk ke aplikasinya, yaitu compilernya IDE. Saya menggunakan IntelliJ. Saya sudah membuat nama kelasnya yaitu total penghasilan. Di sini saya masukkan di folder tugas 3. Baiklah. Nah, karena di sini saya sudah buat nama kelasnya, kita ke bagian awal kita akan menggunakan import ya. Jadi untuk menampilkan hasil di layar dan agar kita bisa menginputkan golongan dan jam lemburnya, kita harus menggunakan import. Jadi kita import Java util. Nah, ini kita pakai IntelliSense, jadi dia bisa langsung aja. Kalau saya pakai IntelliSense, nanti begitu keluar langsung aja tab atau enter juga bisa. Scanner. Nah, ini langsung. Jadi namanya IntelliSense. Scanner. Oh iya, ini jangan lupa ya di koma. Ini sudah. Nah, tadi saya sudah sempat menghadiri web terakhir dengan Pak Oki. Dan di situ ada tips-tips dalam pengerjaannya. Nah, tadi di grup WA juga sudah sempat ditambahin sedikit tips. Saya akan mengikutinya. Tapi kita coba dulu, nanti baru kita modifikasi di akhir ya. Sudah. Kita jalanin dulu. Public static void. Nah, ini public static void ini adalah main program ya.
ini main. Jadi setiap semua codingan yang di Java menggunakan ini. Buka koma, buka kurung kurawal. Di sini sini sudah kita buat main programnya. Kita bikin komen dulu di sini, kita bikin pernyataan array. Nah, kita bikin pertama sekali kita akan membuat pernyataan array gaji. Karena di sini ada 3 golongan, kita akan buat gaji sesuai golongan. Kita menggunakan double katanya. Bisa juga integer, bisa juga double, tapi saya pakai double aja. Nah, karena di sini kita pakai array, ingat, nah yang menjadi pembeda utamanya itu kalau setiap array kita menggunakan kurung siku begini. Nah, ini adalah array satu dimensi. Jadi semua array kalau ada pakai kurung kurawal, setelah itu ini adalah array. Kita masukkan datanya, itu gajinya itu gaji golongan pertama, golongan A 5 juta, golongan A di indeks ke 0 6.500.000, untuk golongan B di indeks 1 dan 9.500.000 di indeks kedua. Setelah itu kita buat array gaji sesuai golongan sudah. Kita buat sekarang array gaji lembur sesuai golongan. Array gaji lembur sesuai jam lembur. Array lembur sesuai dengan jam lembur. Ya. Oke. Ini kita menggunakan tipe datanya double juga sama. Jangan lupa integer array dia pakai kurung siku. Ini persen lembur. Oh iya, ini nama variabelnya kita belum lembur dengan di sini dia kenapa 0,30, karena kalau di Java operatornya untuk mengalikan 30% dari gaji pokok itu kita menggunakan 0,30 gitu. Dan selanjutnya 0,34, 0,36 sampai 0,38. Nah, ini maksudnya 0, ini adalah persen ya. Di 3 indeks ke 0 30%, 32%, 34%, 36%, dan terakhir 38%. Ini langsung titik koma. Ya. Array lembur sudah sesuai dengan jam lembur. Sekarang kita scanner, ini scan. Lalu ada in. Nah, ini dia tadi in. Kita pakai IntelliSense, jadi langsung begitu kita ketikkan satu huruf, jika memang ada match dengan, nah di sini dia kita
menggunakan IntelliSense. Lanjut. Nah, sekarang kita masukkan golongan ya. Dan di sini kita mulai coba masukkan golongan. Nah, di sini kita print, nanti yang akan menjadi hasilnya di sini. Kita mau masukkan seperti apa? Nah, ini nanti yang akan ditampilkan di layar di bawah di layar. Kita masukkan golongan. Ini yang pertama, nanti selanjutnya masukkan jam lembur. Dulu. Ini nggak usah pakai lem, ini print yang biasa aja. Masukkan golongan karyawan. Nah, ini kita masukkan juga dalam kurung apakah karyawannya golongan A, golongan B, dan golongan C. Setelah itu kita kasih spasi. Nanti pada saat kita akan menginputkan, jadi ada spasi. Ini 2 kali. Selanjutnya, nah kita pakai ini char untuk menentukan golongan. Kita menggunakan datanya char. Charnya seperti apa? Nah, nama variabelnya adalah golongan. Ini kita pakai scanner lagi untuk next. Kita dot ini char lagi. Nah, char inilah indeksnya nanti akan kita masukkan. Indeksnya indeks 0. Di sini yang artinya kita masukkan indeks 0. Selanjutnya kita masukkan jam lembur yang akan output. Nanti akan kita masukkan berapa jam karyawan tersebut lembur. Ini juga copy aja, tapi nanti ini diganti ini akan ditampilkan nanti jam lembur sudah. Karena jam lemburnya menggunakan angka, kita pakai integer jam lembur. Nama variabelnya jangan lupa lembur sama dengan dot next in. Selanjutnya golongan sudah kita masukkan, sudah kita input, jam lembur juga sudah kita input. Sekarang kita akan mengambil gaji. Nah, ini mengambil gaji ini sesuai golongan ya. Kita menggunakan tipe datanya double karena dia gajinya nanti berupa banyak.
koma ya. Nanti di sini kita menggunakan switch case ya. Jadi kita akan mengganti switch case. Fokus sama dengan 0. Di switch. Nah, golongan. Nah, inilah yang akan kita ganti nanti. Jadi kita akan memanggil dari golongan ini, kita akan memanggil golongan karyawannya aja. Jadi golongan A, golongan B, golongan C. Case A, gaji pokok. Nah, ini gaji pokok ini sama dengan gaji burung perawat 0. Ini kita langsung di copy aja. Oke. Nah, golongan B kita ganti B1. Golongan C dua. Oh, saya lupa masukin yang kurang nih, dia harus kasih break. Ini nih dia harus kasih break, jadi biar pas untuk align baris baru ya. Default. Nah, ini untuk golongan yang enggak ada, jika nanti untuk golongan yang tidak terdaftar ya. Nah, karena di sini hanya tersedia 3 golongan, golongan A, B, dan C. Kita akan coba masukkan satu golongan. Misalkan contoh kita masukkan golongan B, dan kita akan buat bahwa golongan tersebut tidak terdaftar dalam organisasi di perusahaan itu tersebut. Default. Print LN. Print LN kita bikin. Nah, di sini kita kalau jadi kan memang golongan tersebut tidak ada, kita bikin aja ya. Contoh kita masukin golongan tidak terdaftar. Selanjutnya kita exit. Kembalikan. Setelah itu, nah di sini kita penghitungannya. Kita akan coba hitung. Nah, di sini kita akan menggunakan operator. Jadi di sini kita menggunakan operator aritmatika yaitu pengkalian. Menghitung gaji lembur. Ini saya menggunakan double. Nah, untuk datanya double, lembur. Dengan 0. Kalau di sini kan, nah kalau di sini kan diindekskan 0 ini kalau 1 jam bekerja ya, 1 jam lembur. Nah, dan selanjutnya ini kalau lembur 2 jam dia 32%, lembur 3 jam 30%, lembur 4 jam 36%, dan lembur lebih dari 5 jam 38% pengkaliannya dari gaji pokok. Gaji lembur di sini sudah. Nah, ini kita menggunakan if. Kita akan menggunakan percabangan ke jam lembur. Ini jika jam lembur
Nah, di sini jika jam lembur 1 jam sama dengan maka 1. Ini kita lanjutin aja sama semua. Gaji lembur terus sini gaji lembur sama dengan gaji pokok. Nah, kita menggunakan operator ya. Karena sini kita menggunakan operasi perhitungan, kita menggunakan perkalian persen lembur. Jadi persen lembur ini adalah di sini. Kita ambil dari ini. Ambil dari sini persen lemburnya. Oke. Persen lembur. Oh. Karena jadi sesuai dia ini 0 itu indeks ke 0, indeks ke 0 yaitu 30% karena bekerja 1 jam. Lembur 1 jam ini dia. If jumlah lembur sama dengan 1. Ini sama dengan 1 jam, jadi dihitungnya 30%. Else if ini ya, else if jam lembur sama dengan 2 jam, maka gaji lembur sama dengan gaji pokok kali persen lembur 1. Karena di sini nah ini 1, ini di indeks ke 1, ini indeks ke 0, indeks ke 1 dan seterusnya. Karena untuk array, untuk indeks itu dimulai dari indeks 0. Selanjutnya kita else if lagi. Jam lembur sama dengan 3 jam, maka gaji lemburnya sama dengan yaitu gaji pokok dikali lembur. Berapa persen lemburnya? Yaitu 2. 2 itu dari indeks kedua. Selanjutnya lagi jam lembur sama dengan 4. Jika jam lembur sama dengan 4, maka gaji lemburnya adalah gaji lemburnya adalah 36% dari gaji pokok. Yang terakhir, nah ini yang terakhir, jika jam lemburnya lebih dari sama dengan 5 jam, maka gaji lemburnya sama dengan 38% dari gaji pokok. Lembur selanjutnya menghitung. Nah, kita hitung total penghasilannya ya. Double, kita menggunakan tipe data double juga. Total penghasilan yaitu gaji pokok ditambah gaji lembur. Sudah
Nah, di sini kita akan tampilkan input outputnya. Ini kita buat judulnya tampilkan outputnya. Sistem ln gaji golongan karyawan RT. Ini kita copy aja nih. Selanjutnya itu gaji pokoknya ini gaji lembur. Dan yang terakhir itu total penghasilan. Kita bikin sini aja tadi namanya penghasilannya. Penghasilan oke. Oke, saya rasa sudah. Ini kita sudah, coba kita cek lagi. Gaji sudah, array lembur juga sudah. Kita akan menampilkan di sini sudah menampilkan jam lembur juga sudah. Kita akan import ini. Selanjutnya perhitungannya di sini switch case ya. Untuk perhitungan operatornya ini sudah juga. Ini kita menghitung total penghasilan karyawan ini sudah, yaitu gaji pokok. Total penghasilan adalah gaji pokok tambah gaji lembur. Dan sini yang akan menjadi output gaji golongan karyawan, gaji lembur karyawan, jumlah penghasilan. Inilah, kita coba ya. Ini dia yang ketinggalan. Biasa itu kalau lagi coding pasti ada yang error, lupaan. Lagi. Tadi kita tambahin nah, berhasil nih.
Nah, di sini sudah keluar, ini sudah tampak ya outputnya. Kita coba aja kita masukin ya, kita masukkan ya golongan karyawannya, hasil kita masukkan jam lemburnya, kita bikin 3 jam. Nah, ini nggak keluar ya, mana nggak keluar caranya nih. Coba kita analisis lagi nih, kenapa tidak keluar? Karena di sini ya, kita modifikasi dulu ya. Tadi sih kita dapat info juga dari grup bahwa kita pakai nomor format ini. Ini juga ini hitung total penghasilan karyawan ya. Kita format ke uang rupiah dulu ya. Ini sudah ya. Jadi tadi ada info dari grup ya. Berformat currency kita pakai dulu, nanti kita lihat ini kali ID ya. Coba kita running lagi, kita run lagi ya. Ini golongan A, lemburnya 1. Kenapa nih keluar ya? Kita analisis dulu. Oh, di sini dia dapat ini pantas nggak keluar data rupiah dot format gaji gaji format rupiah format apa ya, total penghasilan. Ini akan dari total lagi ya. Kita coba tes lagi ya, run lagi.
Coba golongan A, jam lemburnya 2. Nah, udah keluar nih dia nih. Kenapa ada ini ya? Ada bintang-bintang. Oke, kita ulangi lagi. Nah, ini kan golongan A. Golongan A jam lemburnya 2 jam. Nah, ini adalah gajinya. Gaji golongan karyawan A 5 juta. Gaji lemburnya yaitu karena dia lembur 2 jam yaitu 32% dari gaji pokoknya. 32% dari gaji pokoknya 5 juta yaitu 1.600.000. Dan total penghasilan yang diterima adalah 6.600.000. Coba kita rerun lagi. Kita akan coba golongan lain dan jam lembur yang lain juga. Coba golongan C ya, yang gajinya besar nih. Pekerjanya yaitu 5 jam. Dia dapat 13.110.000. Ini yaitu golongan C dengan jam lemburnya 5 jam. Ini adalah gajinya 1.500. Ini adalah gaji lemburnya dan total yang dia terima yaitu 13.110. Nah, ini kita sudah masukkan dari 2 golongan. Kita akan coba masukkan dari golongan lain yang tidak terdaftar, apakah akan berhasil. Kita coba ya golongan D. Jam lemburnya kita coba 1, 2. Nah, ini terlihat kan outputnya yaitu golongan tidak terdaftar. Jadi coding ini berhasil. Baiklah, saya sudah mempraktikkan tugas 2 dan saya akan upload ke YouTube saya. Terima kasih sudah menyaksikan Bapak Tutor dan yang lain. Dan untuk teman-teman, jika video ini bermanfaat, kalian bisa mendukung dengan klik like, komen, atau subscribe untuk video-video selanjutnya yang akan kita unggah pada waktu yang lain. Terima kasih.